Kita ingin selamat pada periodisasi sejarah yang keempat ini, arruju ilal ulama, kembali ke ulama, ya kan? Kembali ke ulama. Imam Syafi'i rahimahullah ditanya, ulama yang mana yang bisa kita jadikan panutan, yang bisa kita jadikan pijakan? Cari ulama yang paling dibenci oleh golongan kafir dan golongan munafik. Cari, jadikan itu panutan. Tapi kalau ada ulama yang dipuji-puji oleh orang-orang kafir, dipuji-puji oleh orang munafik, kan itu ulama su'. Ulama su' itu kata Ibnu Qudamah rahimahullah dalam kitabnya Minhajul Qasidin, ciri ulama su' itu ulama yang dengan ilmunya dia bernikmat-nikmat dengan dunia. Periodisasi sejarah yang keempat yang disebutkan oleh Rasulullah itu mulkan jabriyah. Itu skopnya global. Skopnya global. Mendunia. Tidak hanya Indonesia. Seluruh dunia. Bahkan Rasulullah mengabarkan pada periodisasi sejarah yang keempat ini, yang namanya mulkan jabriyah. Artinya banyak dipenuhi penguasa-penguasa diktator. Penguasa yang menyengsarakan rakyatnya. Itu skopnya global. Mendunia. Tidak hanya Indonesia. Mendunia. Makanya apakah Rasulullah membiarkan kondisi umat dengan kondisi fase keempat yang benar-benar berat dirasakan oleh umat Rasulullah ini? Apakah Rasulullah membiarkan? Tidak. Allah dan Rasulnya memberikan solusi syar'i. Kalau kita ingin selamat, apa? Rasulullah memberikan arahan konkret. Al-mubaddirah bi'amal. Bersegera beramal soleh, jangan ditunda. Ini kalau kita ingin selamat pada periodisasi sejarah yang keempat ini, kita disuruh bersegera beramal soleh, jangan ditunda-tunda. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, badiru bi'amali fitanan kaqita'il lailil mudlim. Bersegera beramal soleh sebelum datang fitnah yang digambarkan oleh Rasulullah, kaqita'il lailil mudlim, seperti potongan-potongan malam yang gelap. Itu bahasa kinayah, bahasa kiasan. Apa wujud konkretnya? Rasulullah bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yusbihu rajulun mu'minan wa yumsi kafiran, aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran, yabi'u dinahu bi'arati minad dunya. Jadi kondisi umat kalau sudah fase keempat ini, periodisasi sejarah yang keempat ini, apalagi kalau sudah muncul fitnatul duhaimah, itu pagi beriman, sore sudah jadi kafir. Atau sore beriman, paginya jadi kafir. Why? Kenapa? Rasulullah mengabarkan, ya bi'udinahu bi'arati minad dunya. Dia jual agamanya dengan harga dunia. Coba, sekarang di Indonesia, ya Allah, berapa banyak orang yang menjual agamanya demi jabatan, pangkat, kedudukan, popularitas. Dia jual akidahnya. Dia korbankan akidahnya. Jadi ini sudah nyata. Sudah nyata. Kemudian yang kedua, kalau kita ingin selamat, ya, ketika fase periodisasi sejarah yang keempat ini, Rasulullah memberikan arahan at-tamassuk bisunnah. Berpegang teguhlah kepada sunnah Rasulullah. Ya. Karena apa? Rasulullah mengabarkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa innahu may ya'is minkum fasayra ikhtilafan katsir. Barang siapa yang hidup sepeninggalku, kalian akan menyaksikan ikhtilaf, perselisihan katsir yang banyak dalam semua aspek kehidupan. Oleh karena itu Rasulullah memberikan arahan yang konkret, fa alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Berpegang teguhlah kalian pada sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin, sahabatnya al-mahdiyyin yang diberi petunjuk min ba'di, sesudahku. Bahkan Rasulullah memberikan penegasan, tamassaku biha wa'adu 'alaiha bin nawajid. Pegang kuat-kuat sunnah Rasulullah itu dengan gigi geraham. Ini kan bahasa kinayah, kiasan. Artinya kita disuruh komitmen pada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik dalam kehidupan berpribadi, berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, bernegara, bahkan berinternasional. Kemudian kalau kita ingin selamat pada periodisasi sejarah yang keempat ini, kiat yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya memberikan
arahan yang konkret. Ya. Setelah kita disuruh al-mubadirah bi a'mal at-tamassuk bi sunnah, ya, kita disuruh menguatkan. Ini Allah dan Rasulnya memerintahkan kita kuatkan kesabaran. Kuatkan kesabaran. Dan sabarnya tidak sekedar sabar, loh, Pak. Sabar yang baja. Untuk periodisasi sejarah yang keempat ini sabar yang baja. Sebagaimana Allah ingatkan dalam surah Al-Imran ayat 200 ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru. Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah. Tidak cukup hanya sabar. Wasabiru, dan kuat-kuatkan kesabaran. Warabbitu. Ar-ribat itu kan kalau kita terjemahkan secara tekstual kan bersiap siaga di perbatasan negeri. Kalau kita korelasikan pada realitas kehidupan kita ini, tingkatkan kewaspadaan. Kenapa? Yang goyah iman kita itu banyak. Wattaqullah, tingkatkan kualitas ketakwaanmu kepada Allah. La'alakum tuflihun, supaya kamu sukses. Kemudian kiat yang keempat, kalau kita ingin selamat pada periodisasi sejarah yang keempat ini, arruju ilal ulama, kembali ke ulama. Ya kan? Jangan ke pengamat, tambahan nanti, tambah sumpak nanti. Ya kan? Kembali ke ulama. Imam Syafi'i rahimahullah ditanya, ulama yang mana yang bisa kita jadikan panutan, yang bisa kita jadikan pijakan? Cari ulama yang paling dibenci oleh golongan kafir dan golongan munafik. Cari, jadikan itu panutan. Tapi kalau ada ulama yang dipuji-puji oleh orang-orang kafir, dipuji-puji oleh orang munafik, kan itu ulama su'. Ulama su' itu kata Ibnu Qudamah rahimahullah dalam kitabnya Minhajul Qasidin, ciri ulama su' itu ulama yang dengan ilmunya dia bernikmat-nikmat dengan dunia. Ulama yang dengan ilmunya dia mencari kedudukan di sisi ahli dunia. Dan nanti disiapkan nerakanya, ada neraka khusus itu. Namanya Jubal Husni. Itu di neraka ada sebuah lembah. Dan neraka sendiri itu berlindung kepada Allah, mohon perlindungan kepada Allah 400 kali sehari semalam dari dahsyatnya lembah yang di Jubal Husni. Ini dipersiapkan untuk ulama-ulama su'. Dan Rasulullah mengabarkan ulama su' itu manusia yang paling jahat di kolong bumi ini. Jadi dia mengajak umat bukan untuk taat kepada Allah dan Rasulnya, tapi menyelisih Allah dan Rasulnya. Yang hak, artinya yang halal, diharamkan, yang haram dihalalkan. Astagfirullah. Kira-kira sudah ada enggak di Indonesia ini? Sudah. Yang haram dihalalkan. Nah, kemudian yang kelima, terakhir, kalau kita ingin selamat pada periodisasi sejarah yang keempat ini, doa. Karena Rasulullah mengabarkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a muhul ibadah. Doa itu otaknya ibadah. Ini hadisnya sahih. Tapi ada juga hadis yang seringkali dimunculkan di tengah-tengah kaum muslimin, ad-du'a silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang mukmin. Tapi ternyata hadisnya dhaif. Hadisnya lemah. Dhaif. Nah, itu. Jadi yang kita jadikan pijakan yaitu ad-du'a muhul ibadah. Doa itu otaknya ibadah. Ini hadisnya sahih. Doa. Makanya setiap kali kita sholat tahiyat akhir, ya, pada saat tahiyat akhir selesai kita baca sholawat kepada Nabi, kita disunahkan baca doa. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari adab jahannam. Aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari adab kubur. Aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari fitnah pada saat kami hidup dan pada saat kami mati. Dan aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari fitnah al-masiihid dajjal. Ini sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah. Jangan ditinggalkan. Selesai kita baca sholawat kepada Nabi pada saat tahiyat itu. Ya, tahiyat akhir. Ya. Saya kira gitu, Bapak-bapak, Ibu yang dirahmati Allah. Kita akhiri majelis kita dengan doa kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.